Di tahun ini, aku mendapatkan pembelajaran hidup lagi yang luar biasa melalui postingan seseorang, yaitu tentang sholat. Jujur aku memaknai sholat itu hanya sekedar beribadah, di mana aku melaksanakan perintah Allah, aku menunaikan kewajiban aku sebagai seorang hamba. Sehingga ketika aku lagi futur atau malas beribadah, atau aku lagi ngerasa sibuk dengan urusan dunia, terkadang aku dengan sangat mudahnya meninggalkan sholat. Aku sadar bahwa hal tersebut terjadi karena aku tidak memaknai sholat sebagai sesuatu yang lebih dari sekedar beribadah. Aku tidak memaknai sholat itu sebagai sebuah anugerah dalam hidup aku. Aku tidak memaknai sholat sebagai sarana untuk aku berkomunikasi dengan Tuhan yang sudah menciptakan aku, yang sudah memberikan cinta kasih-Nya yang sangat tulus dan begitu luas untuk aku. Karena ketika aku mampu memaknai sholat sebagai sebuah anugerah, sebagai salah satu cara aku untuk berkomunikasi dengan Tuhan, mungkin sesibuk apapun aku akan memaksakan diri untuk tetap melaksanakan sholat. Nah, melalui postingan seseorang ini, aku benar-benar merasa sangat bersyukur banget karena postingan tersebut mampu merubah perspektif aku tentang pemaknaan sholat itu sendiri. Dari postingan tersebut, aku baru sadar bahwa ternyata sholat itu bukan hanya sekedar ibadah, tetapi ternyata sholat itu merupakan salah satu amanahnya Rasulullah yang harus kita jaga. Jadi, sholat 5 waktu yang selama ini kita laksanakan, itu merupakan hasil dari perjuangan Rasulullah melalui peristiwa Isra Mi'raj, yaitu peristiwa yang dilakukan Rasulullah dalam satu malam, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Dalam peristiwa Isra Mi'raj ini juga, teman-teman pasti tahu bahwa Allah memerintahkan Rasulullah untuk melaksanakan sholat 50 waktu. Di sini dikatakan bahwa ketika Rasulullah mendengar perintah sholat 50 waktu, Rasulullah merasa sangat berat karena Rasulullah tahu bahwa umatnya tidak akan sanggup. Namun dengan keimanan yang beliau miliki, Rasulullah menerima perintah tersebut. Setelah itu, Rasulullah turun kembali dan di langit ke-6, Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Di sana Nabi Musa bertanya kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, apa yang telah diperintahkan Allah kepadamu?" Kemudian Rasulullah menjawab, 50 sholat dalam sehari semalam. Kemudian Nabi Musa menggelengkan kepalanya seraya berkata, "Kembalilah kepada Tuhanmu, mintalah keringanan. Sesungguhnya umatmu tidak akan sanggup. Aku telah mencobanya dengan Bani Israel." Kemudian Rasulullah pun mengangguk. Beliau kembali naik menghadap Allah dengan penuh rasa harap. Beliau pun memohon, "Ya Robbi, ringankanlah untuk umatku." Allah pun mengurangi jumlahnya dari 50 menjadi 45. Setelah Rasulullah turun kembali, Nabi Musa mengatakan hal yang sama lagi. "Umatmu tidak akan sanggup, mintalah kembali kepada Allah." Rasulullah pun kembali naik lagi dan lagi dengan hati yang diliputi dengan rasa malu karena betapa banyaknya beliau meminta keringanan. Dari yang asalnya 50 waktu menjadi 5 waktu. Tapi dari peristiwa ini kita benar-benar bisa melihat bahwa betapa cintanya Rasulullah kepada kita sebagai umatnya sampai Rasulullah itu rela menahan rasa malunya untuk terus meminta kepada Allah, meminta keringanan untuk umatnya. Yang kedua adalah kita melihat bahwa betapa besarnya kasih sayang Allah untuk kita hamba-hambanya. Nah, dikatakan di sini bahwa setelah Allah Subhanahu wa taala menetapkan sholat yang asalnya dari 50 waktu menjadi 5 waktu, Nabi Musa mengatakan hal yang sama lagi gitu. Mintalah keringanan, sesungguhnya umatmu tidak akan sanggup. Kemudian Rasulullah pun menunduk dengan air mata yang hampir tumpah. "Aku sudah merasa malu untuk kembali kepadanya. Aku ridho dengan ini dan aku pasrah kepada perintahnya." Dengan hati yang berat tapi penuh harapan, Rasulullah turun ke bumi dengan membawa hadiah terbesar bagi umatnya, yaitu sholat 5 waktu. Perjalanan bolak-balik ini adalah bukti cinta Rasulullah kepada umatnya. Beliau meminta keringanan kepada Allah bukan hanya sekali, tapi berulang kali. Dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Di sini aku benar-benar merasa sangat sedih, aku benar-benar merasa sangat tertampar karena sebagai seorang hamba, aku belum mampu tumbuh menjadi seorang hamba yang taat. Sebagai umat pun, aku merasa belum layak gitu untuk menjadi umatnya Rasulullah. Sebagai seorang hamba, aku benar-benar mengharapkan rahmatnya Allah gitu. Tetapi perjuangan apa gitu yang sudah aku lakukan untuk mendapatkan rahmatnya Allah? Kemudian sebagai seorang umat, aku mengharapkan syafaatnya Rasulullah kelak di akhirat. Tetapi perjuangan apa yang sudah aku lakukan untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah? Masih ada banyak sunnah-sunnah Rasulullah yang belum aku ketahui. Adapun sunnah-sunnah Rasulullah yang udah aku ketahui tapi belum mampu untuk aku implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi aku ngerasa bahwa kita itu banyak maunya, kita tuh pengen rahmat Allah, kita pengen syafaatnya Rasulullah, tapi kita nggak berjuang apapun gitu di sini untuk menggapai semua itu. Sholat 5 waktu yang udah Allah kasih keringanan aja dari 50 waktu menjadi 5 waktu, kita masih melalaikannya. Sholat 5 waktu aja yang udah
Rasulullah perjuangkan buat kita umatnya, kita masih melalaikannya. Jadi aku ngerasa kita itu cuma pengen doang gitu, tapi perjuangannya itu nggak ada. Dari semua rangkaian peristiwa ini, akhirnya aku menyimpulkan bahwa sholat itu bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban kita sebagai seorang hamba saja, tetapi kita niatkan juga sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kasih sayangnya untuk kita hamba-hambanya. Kemudian kita juga niatkan untuk menjaga amanahnya Rasulullah supaya kelak kita itu diberikan syafaatnya oleh Rasulullah mungkin melalui sholat ini, melalui sholat yang kita jaga, karena sholat itu merupakan salah satu amanahnya Rasulullah. Aku berharap bahwa seseorang yang memposting ini mendapatkan banyak kebaikan atas apa yang sudah dia posting di media sosial, karena aku percaya bukan hanya aku aja yang melihatnya, tapi ada banyak orang di luar sana juga yang melihat postingan tersebut. Dan bukan hanya aku aja yang mendapatkan hikmah gitu dari postingan tersebut, pasti ada banyak orang di luar sana juga yang sama-sama mendapatkan hikmahnya. Semoga orang tersebut mendapatkan banyak kebaikan atas apa yang sudah dia posting.